Pengertian litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi mencakup kerak bumi hingga mantel bagian atas. Litosfer berasal dari kata litos yang artinya batu, sfer atau sphaira artinya bulatan. Berikut adalah gambar lapisan-lapisan bumi. Lapisan-lapisan bumi. 1. Barisfer, yaitu lapisan inti bumi merupakan bahan padat yang tersusun atas lapisan nive. 2. Astenosfer adalah lapisan pengantara, yaitu lapisan yang terdapat di atas barisfer setebal kurang lebih 1700 km. 3. Litosfer, yaitu lapisan yang terletak di atas astenosfer dengan ketebalan kurang lebih 1200 km. Litosfer terdiri atas dua bagian, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium, senyawanya dalam bentuk SiO2, Al2O3. Lapisan sima yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Jenis batuan pembentuk kulit bumi. 1. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang mendingin menjadi padat. 2. Batuan sedimen adalah batuan lapuk. Bagian-bagian yang lepas mudah diangkut oleh air, angin, atau es dan diendapkan di tempat lain. 3. Batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan yang dahsyat secara kimiawi. Asalnya dapat dari batuan beku atau batuan sedimen. Batuan beku. Manfaat batuan beku antara lain sebagai berikut. 1. Obsidian, bahan pembuat pisau atau mata panah dan perhiasan. 2. Basalt, bahan dasar jalanan dan campuran beton. 3. Andesit, sebagai pondasi bangunan. Batuan sedimen. Manfaat batu sedimen adalah konglomerat sebagai bahan pasir, kapur sebagai bahan campuran bangunan, serpi sebagai perabot rumah tangga, dan terakhir batu bara sebagai sumber energi dan bahan bakar. Batuan metamorf. Jenis-jenis batuan metamorf adalah 1. Batuan metamorf kontak. 2. Batuan metamorf di NMO. 3. Batuan metamorf kontak pneumatalitis. Manfaat batuan metamorf antara lain sebagai berikut. 1. Pualam sebagai bahan dasar meja dan hiasan. 2. Kuarsa sebagai bahan pembuat kaca. 3. Sabak sebagai bahan campuran semen. 4. Marmer sebagai lantai atau dinding. Lapisan tanah. Tanah atau pedosfer yaitu suatu benda alam yang menempati lapisan kulit bumi yang teratas dan terdiri atas butir tanah, air, udara, sisa tumbuh-tumbuhan dan hewan yang merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Dalam garis besarnya lapisan tanah dibagi menjadi 4, yaitu 1. Lapisan tanah atas, 2. Lapisan tanah bawah, 3. Lapisan bahan induk tanah, 4. Lapisan batuan induk. Terjadinya tanah. Tanah terjadi dari batuan induk kemudian berubah menjadi bahan induk tanah dan berangsur-angsur menjadi lapisan tanah bawah yang akhirnya membentuk tanah atas dalam waktu yang lama sekali. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah. 1. Sinar matahari, 2. Air, 3. Udara, 4. Tumbuhan, 5. mH. 6. Jasad hidup dalam tanah. Tingkatan dalam proses tanah adalah 1. Stadium embrional, tanah yang masih berupa batuan segar. 2. Stadium juvernil atau tanah muda remaja yang belum begitu produktif. 3. Stadium viril atau tanah dewasa yang produktif. 4. Stadium steril atau tanah sudah tua dan kurang produktif. Macam-macam jenis tanah. 1. Tanah vulkanis, berasal dari bahan yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi. 2. Tanah kapur, yaitu tanah yang tembus air. Tanah ini kurang subur dan banyak terdapat di pegunungan kapur. 3. Tanah laterit, yaitu tanah vulkanis yang telah kena proses pelarutan karena terkait air hujan yang banyak serta suhu tinggi. 4. Tanah aluvial atau entisol. Tanah aluvial disebut juga dengan tanah endapan, adalah tanah yang terbentuk dari material endapan sungai.
5. Tanah padzol, tanah vulkanis yang terkena air hujan banyak tapi dengan suhu yang rendah. 6. Tanah inseptisol, terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman serta campuran yang agak keabu-abuan. 7. Tanah humus, merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan. 8. Tanah grumusol, tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. 9. Tanah kaolin, tanah liat yang baik untuk membuat barang-barang keramik. 10. Tanah rawang atau organosol, tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan selalu tergenang air. 11. Tanah padas, tanah yang padat akibat mineral yang dikeluarkan. 12. Tanah aluvial, tanah yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa melalui sungai. 13. Tanah pasir, tanah yang berasal dari batu pasir yang melapuk. 14. Tanah humus, bunga tanah, tanah yang terdiri dari tumbuhan yang telah membusuk. 15. Tanah lempung, tanah yang tidak mudah merembeskan air. Sifat-sifat tanah. Warna tan. Warna tanah dipengaruhi oleh kandungan organik atau kimiawi. Pada umumnya tanah yang banyak kandungan organiknya akan berwarna gelap dan memiliki tingkat kesuburan yang cukup tinggi. 2. Tekstur tanah. Yang dimaksud dengan tekstur tanah yaitu kecilnya butiran-butiran tanah, di mana tekstur ini dapat dibedakan jadi 3 kelas, yaitu tanah pasir, lempung, dan tanah liat. 3. Struktur tanah. Yang dimaksud yaitu susunan dari butiran-butiran tanah dapat dibedakan menjadi 3, yaitu struktur lepas butir, struktur remah, dan struktur gumpal. Derajat tanah keasaman atau pH tanah. Keasaman ini bisa terjadi karena tanah selalu tergenang air dan tanaman memerlukan pH tanah yang netral. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan hal, yaitu 1. Tekstur tanah, 2. Permeabilitas tanah, 3. Ketebalan atau volume tanah, 4. Kemiringan lereng, 5. Tingkat erosi, 6. Penyaluran air. Macam-macam bentuk muka bumi. 1. Relief dataran terdiri atas gunung, lembah, pegunungan, bukit, pematang, cekungan, lereng, plato, dataran rendah, dataran tinggi, depresi, ngarai, dan pantai. 2. Relief dasar laut terdiri atas palung laut, lubuk laut, punggung laut, ambang laut, gunung laut, shelf, laut dalam, dan pulau koral. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen yang mempunyai sifat pembangun dan ada yang mempunyai sifat merusak. Adapun yang termasuk tenaga endogen seperti 1. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam pelut bumi. Aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Magma ini dapat berupa gas, padat, dan cair. Intrusi magma adalah aktivitas magma di dalam lapisan litosfera, memotong atau menyisip litosfer dan tidak mencapai permukaan bumi. Menurut aktivitasnya, gunung berapi dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Gunung api aktif, yaitu gunung api yang masih bekerja yang kawannya selaku mengeluarkan asap, gempa, dan letusan. 2. Gunung api mati, yaitu gunung api yang sejak tahun 1600 sudah tidak meletus lagi. 3. Gunung api istirahat, yaitu gunung api yang sewaktu-waktu meletus dan kemudian istirahat kembali. Ekstraksi magma merupakan kelanjutan dari intrusi magma. Ada 3 macam gunung api, yaitu 1. Gunung api maar, berbentuk seperti danau kecil atau danau kawah. 2. Gunung api kerucut atau strato, bentuknya seperti kerucut, terjadi karena letusan dan lelehan efusif secara bergantian. 3. Gunung api perisai atau tameng,
Bentuknya seperti perisai. Terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar dan membentuk lereng yang sangat landai. Ini adalah contoh gambar gunungnya. Bagian-bagian dari gunung berapi. 1. Kaldera, kawah kepundan yang amat besar, luas, dan bertenang curam yang ada di puncak gunung berapi. 2. Saluran diaterma, lubang besar yang berbentuk pipa panjang dari puncak ke sumber magma, tempat mengalirnya magma keluar ke permukaan bumi. 3. Dapur magma, tempat atau pusat dari kumpulan magma yang panas dari kerak bumi berada. 4. Sil, magma yang masuk di antara dua lapisan bahan sedimen dan membeku atau intruksi datar. 5. Lakolit, magma yang masuk di antara batuan langsung. 5. Lakolit, magma yang masuk di antara batuan sedimen dan menekan ke atas sampai bagian atas cembung dan bagian bawah datar. 6. Batolit, magma yang menembus lapisan batu-batuan yang membeku di tengah jalan. 7. Gang, batuan dari intrusi magma yang memotong lapisan batuan yang berbentuk pipi atau lempeng. 8. Apofisa, cabang dari erupsi korok atau gang. Bahan-bahan yang dikeluarkan oleh gunung berapi. 1. Eflata atau benda padat. Menurut asalnya, eflata dibagi menjadi dua, yaitu eflata alogen dan eflata antogen. Menurut ukurannya, eflata juga dibagi menjadi dua, yaitu bom dan lapili. 2. Bahan cair, terdiri dari lava, lahar panas, dan lahar dingin. 3. Eksalasi atau bahan gas, terdiri dari solvatar, fumarol, dan movet. Gunung Merapi yang sedang meletus sangat berbahaya karena mengeluarkan banjir lahar, banjir lava, gelombang pasang, dan awan emulsi. Manfaat-manfaat gunung api. 1. Menyuburkan tanah. 2. Dapat mendatangkan hujan. 3. Memperluas daerah pertanian karena sembarangan vulkanik. 4. Memperbanyak jenis tanaman budidaya. Peristiwa post-vulkanik adalah peristiwa yang terdapat pada gunung berapi yang sudah mati atau yang sudah meletus. Yang termasuk peristiwa post-vulkanik adalah mandang dan geyser. Peristiwa mengalirnya magma gunung berapi atau erupsi berdasarkan kekuatan letusannya. 1. Erupsi efusif, erupsi yang terjadi dengan sangat lemah, tidak menimbulkan ledakan-ledakan. 2. Erupsi eksplosif, yaitu erupsi yang terjadi dengan sangat kuat disertai dengan ledakan-ledakan dahsyat. 3. Erupsi campuran, yaitu kekuatan erupsi campuran tidak sekuat erupsi eksplosif, tapi lebih kuat dari erupsi efusif. Peristiwa mengalirnya magma gunung berapi atau erupsi berdasarkan bentuk dan lokasi tempat keluarnya magma. 1. Erupsi vent atau erupsi sentral. Magma keluar melalui pipa kepundan gunung api dengan jangka erupsi yang pendek. 2. Erupsi linear atau fissure eruption, yaitu magma keluar melalui retakan-retakan kerak bumi. 3. Erupsi areal. Magma ini keluar melalui lubang yang besar karena letaknya yang sangat dekat dengan permukaan bumi. 2. Seisme atau gempa bumi. Seisme atau gempa bumi adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam bumi. Jenis-jenis gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya. 1. Gempa tektonik, gempa yang diakibatkan oleh aktivitas tektonik lempang. 2. Gempa vulkanik, gempa yang diakibatkan oleh kegiatan gunung berapi. 3. Gempa reruntuhan, gempa yang diakibatkan oleh reruntuhan batuan yang biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan akibat pembangunan. Berdasarkan jarak hiposentrum bumi di permukaan bumi. 1. Gempa dangkal, jika jarak hiposentrumnya kurang dari 60 km dari permukaan bumi. 2. Gempa pertengahan, jika jarak hiposentrumnya antara 60-300 km dari permukaan bumi. 3. Gempa dalam, jika hiposentrumnya lebih dari 300 km
km dari permukaan bumi. Berdasarkan gelombang rambat gempa. 1. Gelombang primer atau IP berdasarkan gelombang rambatan gembang. Berdasarkan gelombang rambatan gempa. 1. Gelombang primer atau P, gelombang yang merambat di dalam bumi dengan kecepatan mencapai 7-14 km atau detik. Gelombang primer berasal dari hipotestrum yang merambat melalui bahan cair di dalam bumi serta memantul dan membias. 2. Gelombang sekunder atau S, gelombang yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan sudah berkurang 4-7 km per detik. Gelombang sekunder tidak dapat merambat melalui lapisan cair, tetapi dapat memantul dan membias. 3. Gelombang panjang atau L, gelombang yang merambat melalui permukaan bumi dengan kecepatan 3-4 km per detik. Gelombang panjang berasal dari epicentrum dan menimbulkan banyak kerusakan di permukaan bumi. Rumus Laska. Untuk mengetahui jarak epicentrum dari suatu stasiun gempa dapat menggunakan rumus Laska berikut. Tektonisme. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau dislokasi dan bentuk deformasi. Tenaga tektonik dibedakan menjadi gerakan epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa, gerakan epirogenesa berlangsung sangat lambat dan meliputi wilayah yang sangat luas. 1. Epigonesa positif adalah apabila permukaan daratan bergerak turun seolah-olah permukaan laut naik. Contoh, pulau-pulau Indonesia bagian timur atau Kepulauan Maluku dari pulau-pulau barat daya sampai Pulau Banda. 2. Epirogenesa negatif adalah apabila permukaan daratan naik seolah-olah permukaan laut turun. Contoh, Pulau Buton dan Pulau Timur. Orogenesa, gerak orogenesa relatif cepat di wilayah yang relatif sempit. Seperti gambar berikut. Pertahanan adalah proses tektonisme yang terjadi akibat pengaruh tenaga dari arah horizontal maupun vertikal. Lipatan, seperti gambar tersebut. Lipatan adalah bentuk muka bumi yang terjadi akibat pergerakan lempeng yang berlawanan dari dua arah. Gerakan-gerakan lempeng. Dampak positif. 1. Terbentuknya minyak bumi. 2. Terbentuknya gas alam. Dampak negatif. 1. Timbulnya gempa. 2. Timbulnya tsunami. Tenaga oksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang bersifat merombak permukaan bumi. Yang pertama ada weathering atau pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan dari batu gumpalan menjadi butiran lebih kecil. Ada pula jenis-jenis pelapukan. Yang pertama ada pelapukan mekanik atau fisik. Adalah proses penghancuran batuan secara fisik tanpa mengalami perubahan komposisi kimiawi. Kedua ada pelapukan kimiawi, adalah pelapukan batuan yang menyebabkan komposisi batuan dan struktur batuan berubah. Yang ketiga ada pelapukan biologis atau organik, adalah pelapukan batuan oleh kegiatan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Kedua ada erosi atau pengikisan, adalah proses pengikisan batuan oleh air, angin, dan geletas. Erosi air bisa disebabkan oleh air sungai dan air hujan. Gesekan air dengan batuan di dasar sungai dan gesekan benda padat yang terangkut air dengan batuan di dasar sungai menyebabkan erosi. Pengikisan pada air sungai secara terus-menerus dapat membentuk lembah sungai berbentuk V, jurang atau ngarai, dan air terjun. Ada juga erosi gelombang laut atau abrasi. Pada pantai terjal gelombang laut mengenai tebing pantai, pengikisan dinding pantai oleh gelombang laut berlangsung lama dan terus-menerus. Kenampakan alam yang dibentuk oleh erosi gelombang
antara lain tebing terjal atau cliff, takik atau notch, gua pantai, tanjung, dan teluk. Ada erosi glacier, adalah pengikisan batuan oleh es yang mencair dan mengalir perlahan. Hasil endapan dari erosi glacier adalah moraine. Ada erosi angin. Ada dua jenis erosi angin, yaitu korosi dan deflasi. Yang pertama, korosi adalah erosi yang disebabkan oleh tenaga angin dan setelah itu menabrak tebing atau batuan sekitarnya yang menghasilkan suatu bentukan, contoh batu jamur. Yang kedua, deflasi adalah erosi yang disebabkan oleh tenaga angin yang menerbangkan butiran-butiran pasir atau debu kemudian mengendap di suatu tempat, contohnya gumuk pasir di Parangtritis, Jogja. Ketiga, ada sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi di tempat tertentu yang berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada sedimentasi aukatis, sedimentasi aeolin atau airis, sedimentasi marin, sedimentasi glasial. Berdasarkan tempat pengendapannya, yang pertama ada sedimentasi fluvial, kedua sedimentasi limnis, yang ketiga ada sedimentasi marin. Nah, ini ada mass wetting atau pergerakan massa batuan. Di situ ada gambar dan gambar itu menjelaskan mass wetting adalah pergerakan massa batuan atau tanah dalam volume besar menuruni lereng akibat pengaruh gravitasi. Ada juga bentuk-bentuk gerakan tanah. Yang pertama ada rayapan tanah atau soil creep, yaitu gerakan tanah yang sangat lambat pada lereng yang landai. Yang kedua ada tanah amblas atau ambruk, bisa disebut juga subsidence. Yang ketiga ada tanah mengalir atau earth flow, yaitu gerakan tanah jenuh oleh air pada lereng-lereng yang landai. Keempat ada tanah longsor atau landslide. Yang kelima ada tanah nendat atau sluming, adalah proses longsoran tanah yang gerakannya terputus-putus sehingga hasil memperlihatkan bentuk seperti teras. Dan yang keenam ada lumpur mengalir atau mud flow, yaitu sejenis tanah mengalir namun kadar airnya lebih tinggi. Sekian, terima kasih.